Pisang adalah buah yang populer di banyak negara dan ditanam di wilayah tropis di seluruh dunia. Perjalanan pisang dari planet muda hingga ke pasar konsumen melibatkan beberapa tahapan penting. Masing-masing tahap membutuhkan keahlian para petani. Petani menanam pisang dengan jarak tanam 2 hingga 3 meter, sehingga pisang dapat tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Anakan ditempatkan sekitar 30 cm di dalam tanah. Batangnya membantu menambatkan tanaman dan mencegahnya roboh. Terutama ketika saya mulai menghasilkan tandan pisang yang berat. Petani harus menghilangkan penyakit atau daun-daun mati untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan proses fotosintesis. Ketika bunga-bunga bermekaran dan semakin banyak pisang yang tumbuh, petani menutup tandan pisang dengan kantong. Untuk melindungi buah muda dari serangan serangga, menjaga suhu yang merata di dalam kantong plastik sangat penting untuk warna dan perkembangan buah. Mereka juga membuang kelebihan pisang untuk memusatkan nutrisi bagi tanaman pisang. Pemangkasan membantu mengontrol struktur kumpulan, membuat perawatan lebih mudah. Ini mendorong pertumbuhan tanaman yang kuat dan memaksimalkan hasil buah. Biasanya, pemanenan dimulai saat pisang masih hijau, karena akan matang selama penyimpanan dan pengangkutan. Varietas pisang kerdil membutuhkan waktu sekitar 11 hingga 14 bulan sejak tanam hingga panen, sedangkan varietas yang lebih tinggi membutuhkan waktu sekitar 16 bulan. Jangka waktu pembungaan hingga panen tandan pisang pada umumnya adalah sekitar 3 hingga 4 bulan. Tanda-tanda yang menunjukkan sudah waktunya panen antara lain pucuk daun layu. Warna buah berubah dari hijau tua menjadi hijau muda, dan ujung bunga rontok. Pisang akan menjadi montok dan keras. Pekerja menggunakan pisau untuk memotong seluruh tandan pisang. Proses pemanenannya memerlukan banyak tenaga kerja dan memerlukan keterampilan tinggi. Pisang tersebut ditaruh di atas bantalan kendaraan pengangkut untuk mencegah terjadinya memar. Langkah ini penting karena pisang memar sulit dijual di pasar internasional. Setiap tandan pisang dapat memiliki berat antara 65 hingga 110 pon. Sehingga petani sering menggunakan bantalan busa di bahu mereka untuk menghindari cedera. Tim pemanen biasanya membutuhkan setidaknya 2 orang untuk satu petani. Yang lain menyokong kelompok itu untuk memastikan tidak rusak. Selanjutnya, petani mengikat tandan pisang tersebut ke dalam sistem katrol. Sistem ini digunakan untuk mengangkut pisang dari ladang ke tempat pengumpulan. Hal ini terutama berlaku untuk perkebunan pisang yang terletak di daerah Philly. Pemasangan sistem kabel sangat ideal. Rata-rata, satu sistem dapat mengangkut sekitar 90 tandan pisang. Sementara itu, setiap truk hanya mampu mengangkut sekitar 35 hingga 40 tandan. Sehingga truk lebih umum digunakan di lahan pertanian skala kecil. Setelah meninggalkan lahan, pisang langsung dibawa ke tempat pengolahan. Di tempat tersebut, pisang dicuci dan disortir. Pekerja terampil memotong tandan pisang berukuran besar menjadi kelompok-kelompok kecil dan merendamnya dalam air bersih. Pencucian kedua menghilangkan sisa kotoran setelah pencucian awal. Tandan pisang yang lebih kecil ditempatkan dengan hati-hati di air tawar untuk memastikannya dibersihkan secara menyeluruh. Pisang didinginkan terlebih dahulu dalam waktu 10 hingga 12 jam setelah panen untuk memperlambat proses pemasakan dan mengurangi kehilangan pasca panen, sehingga meningkatkan daya jualnya. Para pekerja memisahkan kelompok pisang menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikemas. Mereka memastikan bahwa setiap kereta memenuhi bobot yang dibutuhkan. Langkah ini penting untuk menjaga konsistensi produk. Pisang dikemas ke dalam kotak dan disimpan pada suhu 13 hingga 14 derajat Celcius. Memastikan pisang tetap segar hingga mencapai pasar internasional. Hanya pisang dengan kualitas terbaik yang dipilih untuk diekspor. Sedangkan sisanya dijual di pasar dalam negeri. Pisang yang saya sukai tidak hanya karena rasanya yang enak tetapi juga karena banyaknya manfaat kesehatannya. Namun,
Bahan ini mempunyai kelemahan karena cepat terurai dan sulit disimpan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, masyarakat sering memilih mengolah pisang dengan cara digoreng agar lebih awet. Temukan minyak untuk menghilangkan sebagian air dari pisang, membuat pati menjadi gelatin, menghancurkan enzim, dan menciptakan produk penjelajah dengan aroma dan rasa yang berbeda. Pekerja terampil mengupas pisang dengan tangan, dan mesin pengiris memotongnya menjadi tipis-tipis dengan ketebalan sekitar 3 hingga 5 mm. Selama menggoreng, pekerja terus mengaduk pisang untuk memastikan kerenyahan merata di semua sisi dan suhu sekitar 180 derajat. Setelah 2 hingga 3 menit, pisang menjadi renyah dan menguning. Setelah pisang goreng mendingin, ban berjalan memindahkan irisan tersebut ke pencampur bumbu, diikuti oleh jalur pengemasan. Fasilitas produksi ini dapat mengolah hingga 15 ton pisang setiap hari. Produksi pisang goreng semakin meningkat karena masyarakat ingin memilih jajanan yang lebih sehat. Diperkirakan ukuran pasarnya adalah 2,66 miliar dolar. Pisang as juga dapat digunakan untuk membuat tepung pisang, sebuah alternatif yang sehat untuk tepung terigu, dalam berbagai resep. Pisang hijau dikeringkan dan digiling menjadi bubuk halus. Dengan investasi awal yang sederhana, petani dapat memproduksi tepung pisang dan memasarkannya ke pengecer. Selain makanan, petani dapat memproduksi kain yang ringan dan menyerap keringat dari batang pisang. Ada 2 jenis serat pisang. Salah satu jenisnya dikupas dari kulit bagian dalam. Teksturnya lembut seperti sutra dan harganya relatif mahal. Setelah panen, petani merobohkan batang pisang tersebut untuk dijadikan serat. Lapisan luar batang dihilangkan, meninggalkan serat dalam yang kuat. Batang pisang direndam untuk menguraikan dan memisahkan seratnya. Setelah itu, serat pisang dicuci dan dikeringkan. Petani menyisirnya untuk memisahkannya dan menjadikannya halus dan fleksibel. Serat panjang tersebut kemudian dipintal menjadi benang tipis dan ditenun pada luka untuk menghasilkan kain. Jenis serat pisang yang kedua lebih kasar dan dikupas dari kulit luar batang pisang. Serat pisang terasa lembut, namun sekuat tali. Penghapusannya juga lebih mudah karena jenis kain ini dapat terurai secara hayati. Semua barang di ruangan ini terbuat dari serat pisang. Serat kasar ini sangat ideal untuk memproduksi aksesoris. Namun produksi serat pisang cukup memakan waktu dan belum diadopsi secara luas. Rata-rata, dari 500.000 hektar lahan, non-budidaya hanya 10% limbah batang pisang yang diolah menjadi serat.